Selamat siang Pak Seno. Selamat siang Pak Bernardo Jati. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, kedatangan saya pada siang hari ini ingin meminta waktu Pak Seno sebagai pimpinan di SMK ini untuk wawancara beberapa pimpinan sekolah terkait tugas di modul 3.1 program guru penggerak saya. Dengan senang hati, selagi saya bisa membantu, saya pasti akan membantu. Oke baik, Silakan Pak. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas saya. Sebagai pimpinan sekolah, tentu Pak Seno memiliki peran yang sangat berpengaruh demi kemajuan sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan. Terkadang kepala sekolah harus memutuskan baik keputusan tersebut disenangi atau tidak oleh orang-orang di sekitar. Nah, apakah Bapak pernah mengalami masa di mana merasa sulit dalam mengambil keputusan? Terkait dengan masalah senang tidak senang, menyenangkan tidak menyenangkan, titik fokusnya dalam mengambil sebuah keputusan itu bukan masalah senang tidak senangnya, tetapi bagaimana sebuah keputusan itu nanti diambil bisa membuat kedua belah pihak itu menjadi nyaman, kedua belah pihak itu menjadi selesai masalahnya. Jadi bukan persoalan senang tidak senang ya. Tetapi bagi saya kalau mengambil keputusan seperti itu sudah seperti itu, saya akan mengembalikan kepada aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan melihat ini senang tidak senang, tidak begitu, tetapi kita mencoba bagaimana aturan itu dikembalikan, aturan itu ditegakkan, supaya dua-duanya kalau kita mau ambil keputusannya atas dasar aturan yang ada, walaupun kadang tidak luput dalam pengambilan keputusan itu kita juga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang namanya kebijakan kadang-kadang misalnya Pro dan kontra. bukan pro dan kontra, tapi itu juga kadang-kadang kan berbeda dengan berbenturan dengan aturan. Namun demikian, yaitu kalau memang diperlukan dilakukan sebuah kebijakan kita lakukan untuk kebaikan dua belah pihak. Kita sama Tidak ada yang dirugikan. ya, terutama kalau itu dikaitkan dengan sekolah. Nah itu kan nanti katanya dengan kepentingan murid kan, murid itu kepentingan yang harus kita lakukan. Dari pelaksanaan tersebut, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terkait dengan itu kita juga harus mengembalikannya. Semuanya porsinya ada pada aturan seperti yang saya katakan tadi. Kalau itu melanggar aturan atau melanggar hukum, itu maka sudah barang tentu itu akan yang benar itu akan melawan yang salah. Ya, terkait dengan begitu. Maka terkait itu pula banyak hal yang harus kita sikapi terkait dengan itu. Untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan itu ya kita harus lihat kasus per kasus. Tetapi juga kasus itu kita lihat dalam skala luas. Luas dalam arti skala luas masyarakat. Jangan hanya melihat pada individu-individu tertentu. Ya. Nanti kalau melihat pada individu-individu tertentu, kepentingan skala luas itu pasti akan terkalahkan. Karena itu kita harus melihat skala luasnya. Kita juga harus mengangkat rasa adil tidak adil, sebuah keadilan itu harus ditegakkan. Jadi kita tidak hanya bicara soal kasihan, tetapi keadilan harus ada. Sisi lain, sebentar Pak, masih ada beberapa poin. Sisi lain, bahwa yang namanya kebenaran, yang namanya kesetiaan, itu satu sisi yang juga harus disiapkan. Pada sisi lain, dalam memutuskan itu tidak hanya untuk kepentingan waktu sesaat, tetapi juga kepentingan jangka panjang. Artinya kepentingan itu jangan hanya sesaat, tapi sudah hilang begitu saja. Ada prinsip-prinsip yang juga harus diperhatikan terkait dengan itu. Prinsip yang berbasis akhir dari sebuah keputusan. Keputusan itu apa loh? Nanti akhirnya dampaknya apa, hasilnya apa, baik tidak baik, itu semua juga harus dilihat dari sisi-sisi itu. Tetapi juga kita juga harus mengembalikan berbasis pada peraturan-peraturan yang memang sudah disepakati bersama. Kalau lebih tingginya harus dikembalikan kepada sebuah hukum tadi. Dan yang bagian terakhir, kita harus berpikir juga rasa peduli yang tetap ada, supaya pihak-pihak yang mungkin sedang bersengketa atau bermasalah itu nanti kalau memang ada kasus seperti itu bisa terangkat, masalahnya bisa diselesaikan. Tetapi jika yang kedua tadi yang pertama terkait dengan masalah benar melawan yang salah. Yang kedua, jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, maka dilema etika dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar dengan salah itu sebagai rujukan moral, ataukah benar dengan benar sebagai dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, karena tidak ada keputusan yang salah di dalamnya, sedangkan rujukan moral antara benar dengan salah. Biasa sekali dalam penanganan kasus dilematika ini artinya Bapak sudah melaksanakan paradigma dilematika dan prinsip-prinsip dalam dilematika. Selanjutnya juga, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikan. Nah, prinsip yang karena sebelum keputusan diambil terlebih dahulu itu harus kita mencari data, fakta, ya.
kalau kita kerja memang sebaiknya berdasarkan data, fakta. Artinya dengan data yang ada kita kan punya pegangan yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian kita juga selain itu kita juga melihat siapa atau pihak-pihak mana saja yang terlibat. Kemudian selain melihat pihak yang terlibat, kita juga menganalisis benar salahnya, kebenarannya seperti apa, kalau salahnya seperti apa. Dan lebih lanjut kita membuat semacam katakanlah solusi-solusi yang nanti bisa diambil untuk mengatasi persoalan dan keputusan yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan sebuah refleksinya. Nah, saya kira begitu. Oke, baik Pak. Nah, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan terkait ini? Ada nggak prosedur di sekolah ini dalam pengambilan keputusan apakah sama dengan apa yang sudah dalam pengambilan keputusan? Memang kita mengembalikan sebuah penyelesaian suatu masalah itu mengembalikan pada musyawarah. ya. Namun demikian begini, jadi langkah-langkahnya itu ya karena kita mau masalah antar para pihak itu bisa selesai dengan baik, maka pihak-pihak yang sedang bersengketa itu yang pertama-tama kita undang. Kita dengar suaranya, kita dengar masalahnya apa, suaranya apa, lalu keinginan-keinginan seperti apa. Walaupun toh itu nanti belum kita langsung ambil keputusan, kita harus dianalisis terlebih dahulu. Kita juga mencoba nanti menentukan apa yang menjadi penyebab dari masalah-masalah yang sedang terjadi. Tetapi kita juga mencoba langkah berikutnya itu mendata siapa yang sebenarnya ada kaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, siapa masalah itu. Kita juga lakukan langkah berikut itu karena kita ini sebuah lembaga, maka kita tidak melepaskan masukan dari unit sekolah ini kalau di sekolah. Jadi kita bisa minta masukan dari warga sekolah, stakeholder yang ada di dalamnya, sehingga kalau kita mengambil keputusan itu nanti bukanlah keputusan yang semata-mata keputusan yang saya ambil sendiri, tapi keputusan yang berdasarkan masukan berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang berselisih paham atau bermasalah. Berikut kita juga melakukan langkah-langkah membuat beberapa solusi untuk keputusan. Dan sebelum diambil keputusan itu, ada baiknya juga kita melihat dari berbagai sudut, ditimbang-timbang dari berbagai sudut apakah keputusan kita itu memang betul-betul sudah tepat atau belum. Dan kalau memang sudah dipertimbangkan dari banyak sudut itu memang sudah memenuhi syarat, ya kita bisa mengambil keputusan. Di lain pihak, karena kita ini ya namanya kita orang beriman, menyelesaikan satu kasus itu ada baiknya kita tidak hanya mengandalkan kekuatan manusiawi, tetapi kita juga mengandalkan Tuhan untuk mendoakan hidup kita. Jadi melalui doa kita. Saya kira begitu, dan tidak lupa yang pihak-pihak yang bersengketa tadi bermasalah tadi juga ada diskusi. Wah, langkah prosedur yang sangat bagus. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kita benar harus telah dulu siapa yang terlibat. Kemudian sifat urgen kasus dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Kemudian kita mengambil keputusan itu secara bijaksana dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan yang terlibat. Sisi lain, kita juga bisa meminta pandangan, masukan pihak yang terkait yang berkompeten di bidangnya terkait dengan tadi saya katakan agar setiap masalah itu ketika kita mengambil keputusan itu bukan keputusan satu orang tetapi memang stakeholder tadi. dengan begitu kan kita memang mempunyai kekuatan mengambil keputusan. Artinya mereka suruh membicarakan, lalu dari apa yang mereka sampaikan itu kita ambil keputusan. Semoga dengan begitu melakukan sesuatu. Oke, baik. Nah, sekarang hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Pak Seno dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan itu. Kadang melihat seperti ini semua orang itu selalu mengatakan benar. Jadi nggak ada yang mau ngomong saya salah. Semuanya pasti mau mengatakan benar. Pada posisi itu saya harus mencoba netral kan begitu, harus bijak ya. Dan saya juga harus menempatkan mereka sama-sama kalau nanti diputuskan sama-sama itu. Lalu sama-sama memang menerima keputusan itu adil. Walau juga kita lihat kadang-kadang kita sudah mencoba adil bro. Kadang-kadang keputusan kita itu dianggap adil. Ya, menurut mereka. Ya, walaupun mungkin dalam pandangan umum tapi sudah dilanjutnya berdasarkan prinsip mencoba prinsip-prinsip keadilan. Kadang-kadang kita cuma bilang bila kasih. Oh iya, betul. Terus merupakan tantangan sekali Pak dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait itu apakah Pak Seno memiliki tata krama atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan yang tepat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang diperlukan? Kita harus membuat semacam apa yang namanya, membuat semacam pemetaan. Kita lihat kasus per kasus itu berat atau ringan. Kalau kasus itu ringan, itu saya kira kita nggak usah terlalu lama
menyelesaikan masalah itu jangan sampai nanti malah terulur-ulur akhirnya masalah tidak selesai. Jadi itu yang kasus-kasus ringan Nggak sampai mungkin harus diputuskan. Kalau kasusnya berat ya tentu saja kita tetap harus mengambil langkah seperti yang kita lakukan pada pertanyaan Bapak yang nomor 3 tadi. Oke. Itu langkah-langkah itu dari langkah menghadirkan para pihak, menentukan penyebab masalahnya, mendata siapa yang terlibat, melakukan diskusi dengan stakeholder atau warga sekolah, masukan, membuat beberapa solusi keputusan. Sebelum mengambil keputusan juga mencoba menimbang-nimbang baik buruknya sebagai sebuah masukan agar keputusannya menjadi baik. Sekarang apakah ada faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika selain stakeholder dan warga sekolah tadi? Ya, saya kira semua keputusan itu yang pertama-tama kalau mau cepat selesai kita menjadi ringan, janganlah masalah seperti itu kita ambil sendiri. Tetapi kita sekali lagi libatkan stakeholder warga sekolah. Tetapi yang bersangkutan yang tadi memang sedang punya masalah itu kita juga libatkan. Nah, mereka-mereka yang sedang seperti ini kita coba kita giring, kita tuntun agar sampai pada sebuah tahap kesadaran. Mereka tuh sebenarnya pada posisi seperti apa? Agar di antara mereka tuh nanti juga paham kalau begitu aku harus mau mengalah untuk kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk kepentinganku sendiri tapi orang banyak. Dan dengan begitu nanti keputusannya itu artinya pihak-pihak yang bersengketa itu juga ikut mengambil. Tapi sekali lagi jangan lupa untuk mempermudah itu kita mengandalkan kekuatan. Ya memang di situ kita ketika mengambil keputusan harus berpihak pada semua kalangan, terlebih siswa kita. Nah, sekarang terakhir nih Pak Seno, dari semua hal yang sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat atau petik dari pengalaman ketika dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini? Pengalaman itu guru paling baik. Ketika kita dihadapkan dengan situasi sesulit apapun, kita mau mencoba. Dan kadang-kadang pengalaman seperti ini justru selain memperkaya wawasan kita, bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus, yang mudah-mudahan membuat kita menjadi orang yang dalam pengambilan keputusan itu menjadi lebih bijak. Dan sekali lagi, jangan pernah berhenti kalau berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti itu. Seorang pimpinan yang baik itu saya sering mengatakan bahwa mengutamakan nilai-nilai kebajikan universal tadi Pak ya? betul, nah, tapi yang kedua jangan hanya suka berada di zona nyaman yang tidak ada masalah. Ya. Tapi pemimpin yang baik itu juga harus lebih menyukai tempat-tempat yang banyak tantangan. Karena tantangan-tantangan permasalahan-permasalahan yang muncul seperti itu tadi, itulah yang membuat orang menjadi lebih bijak. Oke, baik. Terima kasih Pak Seno sudah ada waktu untuk kita bersama bincang-bincang mengenai kasus dilema etika ini. Semoga kedepannya semakin lebih baik karir jenjang kita di pendidikan untuk masa depan anak. Sekali lagi terima kasih Pak Seno. Sama-sama, semoga Indonesia lebih maju dengan hadirnya para pendidik-pendidik yang memang punya kualitas di bidangnya, para pendidik yang kompeten untuk melayani peserta didik yang dipercayakan. Ya, selamat pagi Pak Seno. Pagi Pak Bir. Gimana kabarnya? Baik. Ya, saya mohon waktunya untuk pagi ini wawancara dengan Bapak mengenai tugas saya, Pak. Sebagai pimpinan sekolah, tentu Bapak memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan sekolah ini, terutama dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah harus memutuskan yang terbaik agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih akan menimbulkan pro dan kontra biasanya. Nah, apakah Bapak pernah mengalami masa di mana merasa sulit dalam mengambil keputusan? Kalau pengambilan keputusan memang itu tugas yang paling berat ya, karena tidak ada apa tuh A dan B jenis gitu ya, tapi memang itu paling berat. Kalau yang lain-lain, artinya hal-hal yang saya putuskan itu akan berpengaruh itu berarti di situ. Oke, baik Pak. Nah, dari perasaan tersebut bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya ketika saya mempunyai ide, itu saya renungkan untuk yang sehari, 2 hari, biasanya saya bawa dalam doa, sehingga saya yakin bahwa yang saya putuskan itu yang terbaik dan benar. Oke, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk hal yang seperti ini, biasanya saya kumpulkan beberapa pihak, lalu saya minta masukan-masukan lah. Nah, dari masukan-masukan mereka ini, lalu saya renungkan, yang terbaik yang ini. Oke, baik Pak. Nah, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Maksudnya kasus khusus? Iya, kasus-kasus yang langkah-langkah seperti apa? Kalau kasus khusus misalnya kasus ya katakanlah pelanggaran gitu ya. Kalau kasusnya pelanggaran biasanya yang melanggar tuh, yang bersangkutan atau tertuduh itu biasanya saya minta konfirmasi. Saya panggil kebenaran ceritanya seperti apa. Dari situ biasanya saya lalu diskusi, lalu setelah itu keputusannya apa. Keputusan itu dalam bentuk kalau ini pelanggaran kasus khusus ya, itu biasanya sebuah kesepakatan kami. Kalau ada kesepakatan? Ya. Kalau faktanya sudah benar kan? Oke, baik Pak. Nah, hal-hal apa saja nih Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, kira-kira keputusannya bagaimana? Kalau saya itu tadi, ketika ada katakanlah tertuduh, dipanggil dalam artian kan bukan dituduhkan ya, Iya. diminta konfirmasi, lalu yang bersangkutan juga kalau benar juga mengambil benar, kalau salah dia membantah, itu menurut saya paling efektif. Oke, baik Pak. Apakah Bapak mempunyai tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Atau langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur yang dijalankan? Kalau
intinya kita kasus ya. Kalau kasus itu kan tidak mungkin dijadwalkan ya apa. Ketika saya mendengar hal itu biasanya sesegera mungkin Langsung diselesaikan. Oke. Sekarang adakah faktor atau seseorang yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tentu saja ada. Kan saya dibantu oleh orang-orang yang katakanlah staf saya, lalu katakanlah kasus ini berarti saya akan konsultasi dengan minta tolong dengan ini, seperti itu, dan beberapa pihak yang Dimanfaatkan staf Ya. di wakil kesiswaan atau diberikan. Oke, baik Pak. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini sebagai seorang pemimpin? kalau saya paling penting itu waktu. Waktu ya. Dalam artian begini, jangan ada sesuatu itu langsung kembali diputuskan. Artinya Terlalu ada jeda Oh, jarak antara kasus ini saya dengar, lalu keputusan yang sampai itu berilah jeda. Karena jeda itu biasanya saya manfaatkan berkonsultasi atau diskusi dengan beberapa pihak. Lalu kita bawa masalah itu dalam doa kita. Oke. Setelah beberapa hari kan semuanya menjadi hening, lalu menjadi pengalaman waktu, jangan lupa waktu. Artinya jarak antara kasus dan keputusan itu harus ada. Jadi waktu yang paling penting dalam mengambil keputusan dilema etika. Jangan serta-merta tonjok balas tonjok. Oh, baik Pak, itu saja sih yang saya bisa tanyakan kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Bapak sudah mau bincang-bincang pagi dengan saya. Terima kasih Pak sudah selamat pagi.